Please subscribe. Bayangkan sebuah kabar yang membuat calon pelatih timnas Indonesia tersenyum lebar. Di saat timnas Indonesia terus berburu pemain keturunan berkualitas, satu nama tiba-tiba muncul ke permukaan dan menyatakan kesiapannya dengan tegas. Namanya Denilson Soares Silva, seorang gelandang muda dengan darah Belanda, Cape Verde, dan Indonesia, yang kini bermain di liga tertinggi Gibraltar bersama Brunos Magpies. Yang membuat cerita ini semakin menarik, Denilson secara terbuka mengaku menolak peluang membela timnas Cape Verde, negara yang bahkan berpeluang tampil di Piala Dunia 2026 demi satu harapan, berseragam merah putih. Pertanyaannya sekarang, apakah Denilson Soares Silva benar-benar layak membela timnas Indonesia? Mari kita bahas secara lengkap. Denilson Soares Silva lahir di Belanda pada 6 Maret 2002. Ia tumbuh besar di lingkungan sepak bola Eropa yang kompetitif. Ayahnya memiliki darah Belanda dan Cape Verde, sementara darah Indonesia Denilson berasal dari sang nenek yang lahir di Bandung, Jawa Barat. Inilah jalur yang membuat Denilson eligible membela timnas Indonesia. Sebuah jalur yang sebelumnya juga dimiliki oleh pemain-pemain seperti Maarten Paes dan Ole Romani. Artinya, dari sisi regulasi, Denilson tidak bermasalah. Ia hanya tinggal menunggu satu hal, panggilan dari PSSI. Denilson sendiri tidak menutup pintu sedikit pun. Dalam pernyataannya, ia mengatakan, "Saya berharap PSSI mengontak saya di masa yang akan datang. Semua pertandingan saya disiarkan secara langsung, jadi PSSI bisa menyaksikan pertandingan saya di sini." Pernyataan ini menunjukkan satu hal penting. Denilson ingin dipantau, bukan dipaksakan. Ia melanjutkan, "Saya sangat terbuka membela timnas Indonesia. Dengan kualitas saya pikir bisa memberikan kontribusi positif bagi timnas Indonesia." Sebuah pernyataan yang percaya diri, namun tetap realistis. Sekarang kita masuk ke bagian terpenting, rekam jejak karier sepak bolanya. Denilson memulai perjalanan sepak bolanya di Akademi SBV Excelsior, salah satu klub yang dikenal serius dalam pembinaan usia muda di Belanda. Setelah itu, ia melanjutkan ke Akademi Raksasa Belanda, Feyenoord Rotterdam. Ini poin krusial. Masuk Akademi Feyenoord bukan hal sembarangan. Artinya, Denilson pernah berada di lingkungan dengan standar teknik, taktik, dan disiplin tinggi. Namun, seperti banyak pemain muda Eropa lainnya, tidak semua bisa langsung menembus tim utama klub besar. Di usia 20 tahun, Denilson akhirnya mendapatkan kontrak profesional pertamanya bersama TES Protos FC, klub yang kini berkompetisi di Liga 3 Yunani. Bersama TES Protos, Denilson merasakan atmosfer sepak bola senior yang keras dan menuntut fisik. Meski hanya bertahan 6 bulan, pengalaman ini menjadi fase penting dalam transisinya dari pemain akademi ke pemain profesional. Musim panas 2023, Denilson melanjutkan karir ke Olhanense, klub Liga 5 Portugal. Klub ini punya sejarah panjang dan pernah dibela oleh pemain Indonesia, Greg Nwokolo. Selama 2 musim di Olhanense, Denilson mendapatkan jam bermain yang relatif stabil. Ia berkembang sebagai gelandang yang lebih matang secara permainan, meski level kompetisinya memang belum tergolong elit. Namun, karir sepak bola tidak selalu berjalan mulus. Setelah kontraknya berakhir, Denilson sempat menganggur selama 4 bulan. Sebuah fase yang sering dialami pemain profesional, namun juga menjadi ujian mental yang besar. Hingga akhirnya, pada 29 November 2025, kesempatan itu datang. Denilson resmi bergabung dengan Brunos Magpies, klub yang bermain di kasta teratas Liga Gibraltar. Sejauh ini, ia telah mencatatkan 2 penampilan resmi bersama klub barunya. Lalu, bagaimana kualitas Denilson sebagai pemain? Denilson dikenal sebagai gelandang tengah. Ia bukan tipe gelandang flamboyan, namun lebih ke pemain yang rapi, disiplin posisi, dan punya pemahaman taktik yang baik. Latar belakang Akademi Belanda sangat terasa dalam permainannya. Ia nyaman menguasai bola, mampu menjadi penghubung antara lini belakang dan depan, serta tidak panik saat ditekan lawan. Namun kita juga harus jujur, secara level kompetisi, Liga Gibraltar dan Liga 5 Portugal jelas belum setara dengan level top Asia, apalagi Eropa. Inilah titik krusial dalam penilaian. Denilson bukan pemain yang datang dengan status bintang Eropa. Ia datang sebagai proyek potensial,
bukan solusi instan. Sekarang pertanyaannya, apakah Timnas Indonesia membutuhkannya? Dengan stok gelandang yang ada saat ini, Timnas Indonesia memang sudah memiliki beberapa opsi. Namun, tambahan pemain dengan pendidikan sepak bola Belanda selalu menarik. Terlebih usia Danielsson masih 23 tahun. Ia masih bisa berkembang, masih bisa dibentuk sesuai kebutuhan pelatih. Bagi sosok seperti John Hartman, yang dikenal mampu memaksimalkan pemain dengan sistem yang jelas, Danielsson bisa menjadi opsi rotasi, bukan langsung pemain inti. Ia bisa bersaing, belajar, dan perlahan naik level. Yang paling menarik adalah komitmennya. Menolak Cape Verde, negara yang berpeluang tampil di Piala Dunia, bukan keputusan kecil. Ini menunjukkan bahwa keinginannya membela Indonesia bukan sekadar formalitas, melainkan pilihan hati dan visi jangka panjang. Jadi, apakah Danilson Suarez Silva layak membela Timnas Indonesia? Jawabannya adalah layak untuk dipantau, layak untuk diberi kesempatan seleksi, namun belum tentu langsung jadi pilihan utama. Ia bukan pemain instan, tapi investasi. Bukan solusi cepat, tapi opsi jangka menengah. Kini bola ada di tangan PSSI dan tim pelatih Timnas Indonesia. Apakah Danilson akan mendapat panggilan, atau namanya hanya akan menjadi satu dari sekian banyak kisah pemain keturunan yang menunggu? Waktu yang akan menjawab. Satu hal yang pasti, Danilson Suarez Silva sudah menyatakan kesiapan. Tinggal apakah Timnas Indonesia siap memberinya kesempatan? Terima kasih dan sampai jumpa kembali.